Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sapalena, NIM 1830 20 11 29 dari PGMI 04 2018 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Kota Palembang. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi tentang tutorial uji Z menggunakan Excel dan SPSS. Jika ingin lebih memahami caranya, silakan simak tutorial berikut ini ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langkah untuk membuat uji Z, pertama kali kita langsung saja buka Microsoft Excel kalian. Lalu untuk keterangan pertama kita langsung saja buat uji Z. Nah, di sini bisa kita tambahkan keterangan bahwa uji Z itu sama seperti uji T, namun jumlah datanya lebih besar dari 30. Nah, jadi uji T itu datanya itu di bawah 30, sedangkan uji Z itu datanya di atas 30. Misalnya 30 sampai seterusnya begitu. Lalu di sini bisa kita tuliskan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji Z. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa melakukan uji Z. Nah, jadi di sini datanya itu harus normal dan memiliki varian. Jadi datanya harus normal dan memiliki varian, itulah syarat dari uji Z. Nah, langsung saja di sini kita tulis datanya ya. Di sini saya sudah mempunyai data, tinggal kita salin saja. Di sini data saya sudah saya tulis di Word sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini sudah saya tulis, tinggal saya salin ke Excel gitu, saya copy ke Excel. Kita copy ke sini. Kita paste. Nah, inilah data yang sudah saya buat atau sudah ada. Di sini datanya itu ada 34 siswa. Anggap saja ini 34 siswa di dalam satu kelas ya. Nah, nama-namanya sudah bisa kita lihat di sini. Lalu kita beri judul dulu untuk datanya ini, yaitu di sini saya memberi judul adalah pengaruh metode belajar rekreasi terhadap pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Setelah kita tulis datanya di sini, saya jelaskan dulu bahwa nilai pretest adalah nilai siswa sebelum digunakannya atau dilakukannya metode karya wisata. Sedangkan nilai post-test adalah nilai setelah siswa belajar menggunakan metode karya wisata ini, barulah dapat nilai post-test atau nilai sesudah digunakannya metode karya wisata pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, lalu langkah selanjutnya, setelah datanya ada, kita tulis hipotesisnya ya teman-teman. Sini hipotesis itu untuk mengetahui dugaan awal dari suatu data, yaitu kita tulis sini H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan nilai post-test. Lalu HA-nya itu ialah kebalikan. Ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan nilai post-test. Nah, sekarang hipotesisnya sudah, barulah langkah yang ketiga, setelah menulis data dan menuliskan hipotesis, kita cek dulu data ini normal atau tidak, karena ini merupakan syarat dari uji Z, jadi datanya harus normal, makanya kita
uji di sini, yaitu kita tulis dulu uji nama itu dengan cara Lily first. Lalu kita copy data ini, kita copy ke sini, kita paste. Nah, setelah itu baru kita tulis dulu di sini adalah hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan data berdistribusi nah lalu di sini H A sama dengan data tidak berdistribusi normal. Nah, ini pretest ini saya kasih tahu lagi bahwa pretest adalah nilai sebelum dilakukannya metode krayowisata tadi. Baru kita uji bahwa data ini normal atau tidak. Yaitu kita kopikan lagi ini, data ini. Ini kita uji, ini yang pretestnya dulu ya teman-teman, nanti setelah itu baru yang post test. Nah, setelah itu kita urutkan langsung, ini kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu baru kita kasih penomoran, kita copy saja penomor yang ada di depan ini. Nah, kita copy biar mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah, kita copy di sini. Oke, setelah itu kita tuliskan di sini di kolomnya itu adalah Z, lalu ini ada S, ini itu F, FZ kurung dikurang S Z. Nah, setelah itu untuk mengisi ini kita cari dulu rumusnya uji reverse itu, yaitu Z memakai rumus ZI sama dengan XI dikurang rata tutup kurung dibagi dengan S. S di situ adalah standar deviasi. Baru kita cari rata-rata dari data ini. Rata. Menggunakan rumus average. Nah, ini kita blok semuanya. Kita blok, enter. Dapatlah 68, sekian. Lalu di sini simpangan baku. Simpangan bakunya itu menggunakan rumus STDEV. Terus ini kita blok, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah kita dapat dua ini, baru kita cari ini ya teman-teman. Dan ini rumusnya ini tadi. Lalu dikurang dengan rata-rata, tutup kurung dibagi dengan simpangan baku, tutup kurung lagi. Oke, untuk agar tidak bermasalah ke bawahnya, kita kasih $. Jadi di kanan kiri hurufnya ini kita kasih $, ya teman-teman. Bahasa sayanya. Udah itu kita gini. Lalu kita tarik sampai bawah. Baiklah, langsung saja ke atas. Yang ini menggunakan rumus norm is buka kurung. Ini tutup kurung. Oke, kita tarik lagi. Maaf, ini sedikit gangguan teknis ya teman-teman. Nah, dapat hasilnya ini. Lalu yang ini itu sama dengan lalu dibagi semua jumlah datanya itu ada 34 dengan, lalu kita tarik ke bawah. Oke, yang terakhir ialah ini, yaitu sama dengan ABS buka kurung FZ itu dikurang dengan SZ, lalu kita kurungkan lagi. Nah, ini kita tarik ke bawah lagi. Nah,
Nah, udah. Setelah kita mendapati L hitungnya ini 0,10 sekian-sekian. Nah, L hitungnya tadi didapat dari mencari hasil terbesar dari kolom yang terakhir ini. Lalu sekarang L tabelnya ini untuk data ke-34 dengan alfa 0,05 pada tabel reverse itu L tabelnya adalah 0,1497. Nah, jadi teman-teman jika datanya itu jumlahnya bukan 34, misalnya 10 atau yang lainnya, tinggal cari di Google dan ketikkan saja tabel reverse. Lalu teman-teman bisa melihat sendiri berapa L tabelnya sesuai dengan jumlah data yang digunakan. Nah, setelah itu kita cari keputusan setelah mendapatkan L hitung dan L tabel. Nah, di sini keputusannya itu adalah L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka HO diterima. Nah, sekarang kita lihat di sini L hitungnya itu berapa. Jadi setelah kita dapati bahwa L hitungnya itu adalah 0,1046 itu lebih kecil dari 0,1497. Nah, maka HO-nya itu diterima, maka HO diterima. Ketika HO diterima, maka HA-nya itu ditolak. Jadi, data berdistribusi normal. Jadi beginilah untuk menentukan datanya normal atau tidak, yaitu dengan melihat L hitung dan L tabelnya. Jika L hitungnya itu lebih kecil daripada L tabel, maka datanya itu normal. Begitupun yang kita lakukan dengan data pretestnya. Nah, di sini saya sudah langsung memperlihatkan hasilnya. Yang post test tadi kan pretest, sekarang yang post testnya itu nilainya itu berbeda dengan yang pretest. Nah, ini caranya ini sama seperti di atas, sama seperti mencari pretest tadi. Dicari dulu rata-ratanya, simpangan baku, lalu dimasukkan rumusnya dan semuanya ditarik ke bawah. Lalu hipotesisnya, nah didapatkanlah L hitungnya itu 0,86, yang dimana 0,86 ini lebih kecil daripada 0,14. Jadi datanya ini berdistribusi normal. Maka kesimpulannya data pretest dan juga post testnya itu sama-sama di bawah 0,1497, maka datanya ini normal. Setelah dua data tadi itu normal, pretest dan post test, kita lanjut ke uji Z. Kita bisa lanjut ke uji Z. Nah, di sini kita cari dulu varian kedua data pretest tadi dan post test. Dengan rumus sama dengan, lalu kita blok ini, enter, didapat 20, sekian-sekian. Ini post test. Nah, didapat 33, sekian-sekian. Lalu setelah didapat ini baru kita ke analyze langsung. Di sini kita pilih yang Z. Kita kan pakai uji Z, jadi kita pilih Z test to sample for miss. Oke. Lalu di sini kita isi pretest. Lalu yang ini post test. Nah, ini isi 0 jika belum diisi. Nah, ini kita ketikkan 20,98. Ini kita ketikkan 20,986 16. Terus ini 33,0596 ini labelnya kita conteng. Lalu output range-nya itu kita pilih tempat di sini aja. Oke, kita okein dulu. Nah, jadilah ini, kita besarin dulu ya. Nah, lalu ini Z di sini itu adalah Z hitung.
Z hitung, sedangkan Z yang critical to tail itu merupakan Z tabel. Nah, setelah itu kita kembali ke hipotesis. Nah, ini kita copy lagi hipotesisnya. Kita copy ke bawah. Kita paste. Setelah itu, kita pengambilan keputusan. Sampai kepada pengambilan keputusan. Nah, di sini yaitu min Z tabel lebih kecil Z hitung lebih kecil Z tabel HO diterima. Yang kedua adalah nilai min Z tabel sama dengan, nah di sini kita lihat nilai min Z tabel itu mana Z tabel ini. Di sini kan 1,95 sekian. Berarti di sini kita tambah min. Oleh karena rumusnya min Z tabel, maka min 1,959 9639. Nah, jadi berhubung rumusnya itu min Z tabel, maka Z tabel yang positif sini harus dijadikan min. Lalu setelah itu Z hitung itu sama dengan, kita lihat di sini Z hitung itu min 13. Kita tulis min 13,6935 sekian tidak usah ditulis ya. Nah, ini mengapa min? Karena Z hitung yang di atas ini itu tidak diwajibkan untuk menambah min lagi. Makanya dia data yang sebenarnya, dia tidak ditambah min lagi. Berhubung sini memang asalnya min, maka dia harus ditulis min. Begitu, sesuai dengan data awalnya. Lalu, setelah itu nilai min 1,95939 tadi itu lebih kecil dari itu lebih besar dari min 13,6935. Nah, jadi HO itu ditolak berdasarkan ini. Nah, kita lihat hipotesisnya. Jika HO-nya itu ditolak, berarti tidak ada perbedaan itu ditolak, maka HA-nya diterima. Maka HA diterima. Nah, HA itu ialah ada perbedaan. Jadi, ada perbedaan rata-rata nilai pre-test dan post-test. Gitu ya, teman-teman. Sekarang kita melakukan uji set dengan SPSS. Itu kita ke menu SPSS-nya. Nah, lalu ini di data view ini kita kopikan data kita ini ya, pretest dan posttestnya. Nah, ini kita copy yang ini ke sini, ke IBM-nya, ke SPSS-nya ya. Nah, udah begini. Lalu kita lihat di variable view. Di variable view ini kita kasih desimalnya itu 0. Ini juga 0. Tabel values. Ini pretest. Lalu ini post-test. Di sini itu berhubung kita tidak memakai kode, jadi tidak perlu ditulis. Langsung saja ke sini. Lalu kita ke analyze. Setelah itu ke compare mix, kita pilih paired sample TS. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sini. Post test itu ke sini.
Setelah itu teman-teman bisa langsung mengklik OK. Nah, ini dia. Nah, ini langsung kita screenshot. Kita screenshot lagi ya, teman-teman. Ini kita screenshot aja. Nah, lalu kita langsung kembali ke Excel. Nah, udah itu kita masukin deh yang tadi. Nah, jangan lupa ini kita edit dulu. Kita edit. Kita crop. Biar rapi ya, teman-teman. Ini itu di sini. Nah, udah gitu, udah begini ya. Sekarang kita kasih kesimpulan atau keputusannya di samping. Kita tulis si lebih besar dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Nah, signifikansi. Kita lihat signifikansi di sini pada SPSS yaitu 0,000. Kita tulis ini 0,000 itu lebih kecil dari 0,005. Maka HO ditolak. Karena HO itu ditolak. Maka HA diterima. Nah, kita lihat HA-nya diterima. HA adalah ada perbedaan. HA adalah ada perbedaan, maka di sini adalah jadi ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest. Nah, ini hasil SPSS-nya. Jadi hasil Excel dan SPSS-nya sama, yaitu ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest pada metode karya wisata di pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah data berpasangan ya. Nah, ini adalah data berpasangan karena data ini itu dimiliki oleh satu orang. Sedangkan uji cek itu terdiri dari dua, yaitu terdiri juga dari data berpasangan dan tidak berpasangan. Setelah kita buat data yang berpasangan, kita buat juga data yang tidak berpasangan. Data tidak berpasangan. Nah, sini kita ambil contoh. Tidak berpasangan itu adalah kita ambil data yang ini ya teman-teman. Tapi perbedaannya ialah sebentar. Nah, kita copy ini ke bawah. Kita copy ini ke data yang tidak berpasangan di sini. Nah, ini data yang tidak berpasangan. Mengapa tidak berpasangan? Di sini kita anggap ini kelas A dan ini kelas B. Nah, jadi data ini itu tidak dimiliki oleh satu anak. Tetapi ini dimiliki oleh anak dari kelas A dan dimiliki oleh anak kelas B. Begitu. Jadi ini tuh data bisa dibilang data posttest dari metode karya wisata yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda. Nah, kelas A di sini adalah kita anggap belum menggunakan metode karya wisata, sedangkan kelas B ini kita anggap sudah menggunakan metode karya wisata pada pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi tidak berpasangannya itu di datanya karena dia tidak dimiliki
oleh satu orang, tapi dimiliki oleh individu yang berbeda-beda dari kelas A dan kelas B, begitu. Lalu sama seperti yang tadi, di sini hipotesisnya tidak perlu ditulis lagi karena sudah diwakili oleh yang data yang sebelumnya, data yang berpasangan. Tapi di sini kita cari yaitu adalah variannya. Varian data itu perlu dicari. Lalu varian rumusnya sama saja, sama dengan nah ini kita blok enter, ini juga sama enter. Nah setelah kita dapat, kita langsung saja, nah dia mungkin akan sama, dia akan memiliki hasil Excel yang sama, tapi di sini kita akan cari dalam bentuk SPSS-nya. Nah, kita langsung saja kita copy kedua data ini ke sini. Oleh karena dia data tidak berpasangan, maka dia diletakkan di bawah seperti ini. Dia memiliki kelas yang berbeda. Ini kita hapus. Di sini kita kasih kode. Nah, ini 2 karena ini sudah kelas B. Jadi 1 adalah untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Nah, setelah selesai seperti ini, kita cek lagi sampai ke 34.1. Oke. Lalu kita ke variabel view. Ini di sini kita kasih 1 itu kelas A, 2 itu kelas B. Nah, ini jadi salah ya teman-teman. Ini itu kelas. Nah, ini adalah, maaf, ini adalah nilai. Lalu sudah seperti ini. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Berarti ini masih salah, ini bukan kelas B. Ini adalah kelas. Ini nilai. Nah ini yang benar ya teman-teman, ini nilainya, ini kelas 2, ini kelas pertama. Lalu kita ketik analyze, terus components, independent sample test. Ini diisi. Nah, dapat nggak ini? Baru kita screenshot. Kita letakkan langsung ke sini ya teman-teman.
Nah, jangan lupa ini kita edit agar lebih rapi. Nah, ini selesai ya teman-teman. Sekarang kita kasih keputusannya. Nah, di data tidak berpasangan ini kita ketikkan ini level sama dengan untuk melihat homogen atau tidak. Caranya sig lebih besar dari 0,05 HO diterima. Kita lihat di sini signya berapa. Signya itu 0,85. Signya yang ini ya. Nah, signya itu 0,85. Berarti 0,085 itu lebih besar dari 0,05. Jadinya HO diterima. Jadi data homogen menggali di sini segini singkatan dari signifikansi 0,05 HO diterima. Nah, kita lihat sini sig yang di sini. Sig yang kedua, sig to pilot, yaitu 0,000 itu lebih kecil dari 0,0. HO ditolak karena dia di sini kan signya harus lebih besar, makanya HO diterima. Jadi karena signya itu lebih kecil, jadi HO-nya ditolak. Lalu karena HO ditolak, maka HA diterima. Nah, HA-nya tadi itu kita lihat yang paling atas adalah ada perbedaan, berarti HA-nya adalah jadi ada perbedaan data nilai kelas A dan kelas B. Nah, jadi di sini selesai data berpasangan dan tidak berpasangan.